Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Konseling Pendekatan Islam yang beranggotakan 1 Sandra Fitri Wehilia dengan NIM 19301031 dan saya sendiri Sri Wahyuni dengan NIM 1930108075 dengan dosen pengampu Ibu Ira Oktarini MPD yang akan membahas tentang konseling pranikah Islam. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian konseling pranikah Islam. Bimbingan pranikah disebut juga dengan terapi pernikahan untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Menurut Sofyan tahun 2009 halaman 157.6. Konseling pranikah adalah nasihat yang diberikan kepada pasangan sebelum menikah menyangkut masalah medis, psikologis, seksual, dan sosial. Jadi konseling pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa yang dimaksud dengan konseling pranikah ialah proses pemberian bantuan terhadap individu sebelum melangsungkan kehidupan berumah tangga dan memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip dalam konseling pranikah Islam, yaitu terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, konseling harus diarahkan untuk pengembangan konseli yang akhirnya mampu membimbing dirinya sendiri dalam menghadapi masalah. Yang kedua, dalam proses konseling, keputusan yang akan diambil dan akan dilakukan oleh konseli hendaknya atas kemauan konseli itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari konselor atau pihak lain. Yang ketiga yaitu permasalahan konseli harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat yaitu kerjasama antar konselor, guru-guru lain, dan orang tua amat menentukan hasil pelayanan konseling. Yang kelima, pengembangan program pelayanan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan program konseling itu sendiri. Baiklah, saya Sandra Fitri Helia dengan NIM 1930108071 akan melanjutkan pembacaan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu bagian C, persoalan-persoalan pranikah dalam Islam. Pada proses pengenalan masalah pranikah, terungkap ada 6 persoalan sebelum menikah. Yang pertama yaitu ekonomi. Ekonomi seringkali menjadi masalah serius pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, di mana tidak hanya biaya untuk melangsungkan pernikahan saja, akan tetapi biaya untuk melangsungkan resepsi. Problem ekonomi ini seringkali pasangan calon pengantin tidak berani memutuskan untuk menikah. Yang kedua itu pasangan belum bekerja. Problem yang terkait dengan persoalan ekonomi juga yaitu masalah pasangan yang belum dapat pekerjaan, tetapi sudah ingin sekali untuk menikah. Pasangan yang belum mempunyai pekerjaan seringkali menjadi masalah ketika ingin melangsungkan pernikahan. Ada kekhawatiran tidak bisa menghidupi keluarga selama pernikahan ke depannya. Selanjutnya, hamil di luar nikah, di mana pergaulan bebas tidak terkontrol seringkali mengakibatkan hamil di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Persoalan muncul ketika laki-laki tidak bertanggung jawab atau salah satu pasangan masih sekolah, dan ada juga persoalan-persoalan yang lain yang mengikutinya. Selanjutnya, terlambat menikah, yaitu jodoh adalah rahasia Allah. Tidak semua orang mampu mendapatkan pasangan, atau karena terlalu sibuk bekerja atau menempuh pendidikan sehingga melupakan pernikahan. Usia-usia yang mestinya menikah terlewat begitu saja sehingga mengalami kesulitan mencari pasangan ketika usia sudah bertambah. Selanjutnya, status palsu, di mana problem ini sering muncul dalam pranikah adalah adanya status palsu, mengaku perjaka padahal sudah mempunyai 6 anak misalnya, atau masih terikat pernikahan dengan perempuan lain. Problem ini berpotensi mengakibatkan banyaknya praktik pernikahan poligami dan pernikahan siri. Selanjutnya yang keenam, minim pendidikan seks. Materi D, tujuan konseling pranikah Islam. A. Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti makna dari pernikahan. B. Membantu pasangan calon pengantin membangun fondasi kuat dan menyelaraskan tujuan dalam membentuk rumah tangganya. C. Membantu pasangan calon pengantin
mengerti akan fungsi dan peran masing-masing istri pada suami dan suami pada istri. Yang D, membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan dirinya menjelang pernikahan, yaitu meliputi fisik, psikologis, dan spiritual. Baiklah, mungkin hanya itu penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.